Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke bab 6, yaitu Internet Gateway MTCNA atau singkatan dari MikroTik Certified Network Associate. Nah, outline di bab kali ini yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konsep WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, NAT-trick, perapihan konfigurasi, dan yang terakhir ada ARP. Pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router MikroTik yang terhubung ke internet atau ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa diakses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian disaring kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment bisa kita akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui MikroTik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Tahapan konfigurasi Internet Gateway. Yang pertama adalah konfigurasi WAN. DHCP client atau ISP memberikan DHCP server, yaitu IP address, gateway, dan DNS, atau bisa juga secara manual. Lalu ada konfigurasi LAN, itu konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC. Konfigurasi DHCP server. Lalu yang ketiga ada konfigurasi NAT, yaitu ada chain out interface dan action. Lalu ada konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan yang terhubung. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN, bahwasanya terdapat 2 metode yang dapat kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan static ataupun manual. Kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik dengan konsep CLI maupun Winbox. Lalu prakteknya, yang pertama nyalakan perangkat MikroTik. Yang kedua, dilihat apakah sudah masuk apa belum. Yang ketiga, untuk login menggunakan bebas. Yang keempat, passwordnya 123 lalu enter atau bebas. Yang terakhir, mainkan terminalnya lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi, yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP, yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah MikroTik, sehingga nantinya si MikroTik otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet yaitu ISP. Konfigurasi WAN dengan metode manual. 1. Metode manual pada router atau Ether 1, statik akan mengkonfigurasikan secara manual dengan fitur yang ada di DHCP, yaitu IP address, gateway, dan DNS. Jika udah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara IP DHCP client remove number sama dengan 0. Kedua, konfigurasi IP address dengan cara IP address address-nya 192.168.122.1.50, lalu masukkan juga slice-nya yaitu 24. Interface-nya sama dengan Ether 1. Yang ketiga, konfigurasi gateway dengan cara IP router at gateway, yaitu masukkan ininya 192.168.122 dan 1. Yang
keempat yaitu ada konfigurasi DNS. IP DNS set server yaitu 8.8.8. IP Gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari Local Area Network. Jadi nanti mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Untuk konfigurasi LAN, nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien yaitu Ether 2. Kemudian, kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi, dengan DHCP server itu goalsnya yaitu laptop 2 atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi, nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Dan kalau misalkan hubungan antara mikrotik dan ISP itu mikrotik berhubung sebagai DHCP client yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi, kalau misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, nanti mikrotiknya akan berpindah sebagai server. Dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu ada konfigurasi LAN. DHCP server mirkotik atau Winbox. Buka Winbox, lalu login seperti biasa, konfigurasi IP address pada interface Enter 2, lalu buka IP, DHCP server, dan DHCP stub. IP Gateway Net. Net adalah kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address atau IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses ke internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan net, sehingga dia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Net tricks, di mana kita bisa melakukan setting di PC 1 yang bisa diinternetkan dan sisanya tidak. Nah, itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun di PC 1 tidak bisa internetan tetapi di PC lain bisa. Nanti kita akan setting. NAT hanya untuk user tertentu. Yang bisa diakses internet hanya PC tertentu. Bisa dilakukan definisi IP pada search address. Perapihan konfigurasi. Yang kita tahu bahwasanya sebelum telah melakukan beberapa trik juga pada firewall NAT, sehingga di PC 1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa. Nah, kita rapikan, jadi kita kembalikan pada settingan biasa. Jadinya semua PC bisa saling internetan. Lalu di sini mungkin materi terakhir di bab ini yaitu ada ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2 untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja dengan secara dinamis atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Jadi, kalau kita coba implementasikan dalam Pinet Lab. Jadi, kalau misalnya di sini cara kerja ARP yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi internet, maka nanti ARP-nya akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 ataupun keluar melalui dari Ether 1. Jadi ternyata ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Nah, sekian materi dari saya di bab 6 kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.